Tionghoa sendiri yang tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Sekali lagi, orang Tionghoa sendiri yang menolak dimasukkan sedalam golongan bangsa Indonesia karena mereka merasa lebih tinggi. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Masalah dengan persatuan bangsa di Indonesia ini adalah ada aja ya orang-orang yang terpandang, yang berpendidikan, yang menyebarkan kebencian dan kebohongan tanpa rasa bersalah. Dan orang-orang ini merusak persatuan bangsa ini. Saya baru aja dapat sebuah video yang katanya viral, yang isinya adalah ceramah seseorang yang bicara tentang sejarah Indonesia, tapi dengan fokus kenapa orang-orang Tionghoa di Indonesia itu sulit diterima sebagai bangsa Indonesia. Saya nggak tahu nama dia, tapi katanya sih namanya Ustadz Yasir. Tapi pasti dia orang terpandang, karena di dalam ceramahnya dia bilang bahwa dia itu diminta oleh Gubernur DI Yogyakarta untuk menjadi ahli dalam sebuah sidang perkara hukum yang melibatkan pemerintah daerah Yogyakarta. Nah, orang semacam ini menurut saya sih berbahaya, karena dia memanfaatkan kebodohan masyarakat, para pendengarnya, untuk menyebarkan kebohongan. Jadi dia cerita begini, orang Tionghoa itu emang dari dulu tidak pernah ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dia kasih contoh, dalam sejarah itu ada yang namanya Partai Tionghoa Indonesia. Dan Partai Tionghoa di Indonesia emang dikenal sebagai partai yang mewakili mayoritas keturunan Tionghoa di Hindia Belanda di zaman pemerintahan Belanda. Nah, dia bilang Partai Tionghoa Indonesia ini memang pernah berikrar bahwa bangsa Tionghoa, kaum Tionghoa tidak ingin menjadi bangsa Indonesia. Dan kalaupun Indonesia merdeka, maka mereka tidak ingin menjadi warga negara Indonesia, atau kalaupun menjadi warga negara, inginnya menjadi dwi warga negara. Jadi memiliki dua kewarganegaraan, warga negara Cina dan warga negara Indonesia. Ini dia bilang beda dengan kaum Arab. Kaum Arab itu sejak awal sudah memang komited untuk menjadi bangsa Indonesia, dan karena itulah bangsa Indonesia menerima keturunan Arab sebagai orang-orang asli Indonesia. Ini beda dengan kaum Tionghoa. Dan kemudian dia bicara banyak tentang kaum Tionghoa, yang dia bilang, dia lihat saja orang Tionghoa mana pernah mau menjadi bangsa Indonesia, mana pernah mereka mau berbaur dengan bangsa Indonesia. Kata dia, orang Tionghoa itu menganggap rendah bangsa Indonesia, mereka menganggap dirinya lebih tinggi, mereka menganggap dirinya istimewa. Jadi mereka tidak akan berbaur dengan bangsa Indonesia. Dia bilang, lihat aja, coba aja lihat di lingkungan kita, mana ada sih orang Tionghoa yang berbaur dengan bangsa Indonesia. Orang-orang semacam ini seperti saya katakan kacau. Tapi taruhlah gini, kita cek dulu sejarah, karena dia bicara tentang sejarah kan, dan dia menyebut Partai Tionghoa Indonesia. Kalau kita baca sejarahnya, maka kita akan dengan segera menemukan bahwa Partai Tionghoa adalah sebuah partai yang didirikan pada tahun 32 oleh seorang tokoh yang bernama Lim Kun Hian, yang sejak awal berdirinya memang berkomitmen pada kemerdekaan Indonesia, dan mereka menyatakan bahwa kaum Tionghoa di Indonesia seharusnya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Itu clear sejak awal, ya. Lalu dari mana datangnya cerita si penceramah tadi? Kalau dilihat, barangkali ini ada kaitannya dengan pidato Pak Kun Hian pada tahun 45 Mei di depan sidang BPUPK, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tapi isinya sama sekali lain dengan apa yang dikatakan oleh si penceramah. Pak Kun Hian justru mengatakan bahwa kita semua, umat manusia, ada bagian dari persaudaraan satu bangsa, yaitu bangsa manusia. Bangsa manusia ini hidup di negeri dunia. Jadi justru dia bicara tentang persaudaraan antar umat manusia. Karena itu dia mengatakan bahwa seharusnya yang namanya etnik, ras, ya, aliran, keturunan, itu menjadi hal yang tidak penting. Yang terpenting adalah kita semua adalah bagian dari bangsa manusia. Jadi dia bicara tentang persaudaraan. Nggak ada dia mengatakan bahwa bangsa Tionghoa tidak ingin menjadi bangsa Indonesia. Itu karang-karangan saja. Dan kemudian kita bicara tentang hubungan dengan keturunan Arab. Begini, kita harus bicara sejarah sedikit. Di masa kolonial, memang ada usaha adu domba dari pemerintah Belanda
antara apa yang disebut sebagai bumi putra, pribumi, dengan orang-orang keturunan. Belanda membuat 3 kelas warga negara. Kelas pertama adalah tentu saja adalah bangsa Belanda dan orang-orang Eropa. Di kelas kedua adalah Tionghoa, Arab, India, dan Timur Jauh lainnya. Baru di kelompok ketiga, di kelas ketiga adalah bumi putra atau pribumi. Ya, tujuannya adalah untuk memecah belah antara Tionghoa, Arab, India dengan pribumi, seolah-olah kita adalah 2 kelompok yang berbeda. Nah, Partai Tionghoa Indonesia dan Partai Arab Indonesia adalah 2 partai yang sama-sama menolak gagasan tersebut, berusaha merombak segregasi tersebut. Karena baik Partai Arab maupun Partai Arab sama-sama percaya pada kemerdekaan Indonesia dan kesetaraan etnik bangsa dalam bangsa Indonesia. Dan menarik untuk mencatat bahwa Ketua Partai Arab Indonesia adalah A.R. Baswedan, yang adalah kakek dari Anies Baswedan. Nah, A.R. Baswedan ini pada dasarnya bisa disebut sebagai orang yang berguru pada Pak Lim Kon Hian tadi. Ya, kenapa? Karena Pak A.R. Baswedan bekerja sebagai redaksi di koran yang didirikan dan dipimpin oleh Pak Kon Hian ini, yaitu Sintitpo. Sintitpo adalah sebuah surat kabar yang akhirnya ditutup oleh pemerintah Belanda karena memang semangatnya yang sangat nasionalis. Jadi Pak A.R. Baswedan, Ketua Partai Arab, dan Pak Kun Hian, Ketua Partai Tionghoa Indonesia, itu punya visi yang sama. Mereka bersahabat, mereka berteman, dan sama-sama memperjuangkan agar baik etnis atau ras Tionghoa dan Arab itu menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi nggak ada cerita bahwa mereka itu sebenarnya berbeda, Tionghoa dan Arab. Dan nggak ada juga cerita bahwa Pak Kun Hian memperjuangkan agar orang Tionghoa punya 2 keluarga negaraan. Itu karang-karangannya aja. Dan kemudian ya soal bahwa kaum Tionghoa itu tidak pernah mau berbaur dengan bangsa Indonesia. Itu karangan dari mana? Karena pengalaman sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Yang terjadi adalah dalam berpuluh-puluh tahun, terutama di era Orde Baru, kaum Tionghoa itu mengalami diskriminasi, di-exclude, disisihkan, diisolasi. Ya, lihat saja apa yang terjadi sama kaum Tionghoa. Mereka tidak boleh menggunakan nama Tionghoa, tidak boleh memiliki agama leluhur mereka, tidak boleh menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinan kaum Tionghoa, tidak boleh merayakan hari-hari besar kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa bahkan sulit untuk masuk jadi pegawai negeri, sulit untuk masuk menjadi TNI, menjadi tentara, menjadi militer, sulit masuk sekolah negeri, sulit masuk ke universitas negeri, bahkan menjadi korban dari kerusuhan rasial, objek dari kerusuhan rasial, menjadi objek dari sasaran kebencian, penghinaan, stigmatisasi. Jadi di mana sebetulnya letak bahwa kaum Tionghoa ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia? Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka, kaum Tionghoa, mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Jangan dibalik dong ceritanya. Tapi saya ngerti bahwa cerita ini harus disebarkan oleh penceramah-penceramah seperti ini karena mereka memang ingin agar kaum Tionghoa tidak diterima oleh bangsa ini. Mereka ingin agar bangsa ini terpecah. Tujuannya apa? Wallahu alam. Tapi marilah kita lawan ini semua dengan akal sehat kita, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.